Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan berikut 3 berita utama hari ini. Gunakan mobil SUV mewah, seorang pria curi ponsel karyawan kedai makanan siap saji di Citerep, Kabupaten Bogor. Sepeda motor korsleting saat mengisi BBM di SPBU Gandok, Sindang, Kerta, Bandung Barat. 7 sepeda motor hangus terbakar. 2.000 anak sempat terpisah dari orang tuanya di objek wisata Pantai Pangandaran selama libur Lebaran. Kita ke informasi pertama hari ini. Jangan mudah tertipu dengan penampilan yang meyakinkan. Di Kabupaten Bogor, seorang pria bermobil mewah mencuri ponsel milik karyawan warung makan. Pencuri yang menggunakan mobil mewah ini menggondol satu ponsel milik karyawan sebuah kedai makan cepat saji di Jalan Mayor Oking, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Muka pencuri ini tampak jelas di rekaman kamera CCTV kedai makan. Turun dari mobil, awalnya pelaku berpura-pura memesan makanan kepada karyawan. Saat karyawan masuk menyiapkan pesanan, pelaku mencuri sebuah ponsel kemudian kabur. Tiba-tiba dia ngambil ke dapur, lewat depan, ngambil HP, tiba-tiba lah dicari itu nggak ada. Saat ini polisi masih mengidentifikasi pelaku dari wajah yang terekam kamera CCTV. Ada korban datang melapor terjadi pencurian handphone. Pencurian handphone, namun pada saat itu tidak membawa alat bukti apapun dan menunjukkan bahwa ada bukti CCTV-nya. Pelaku diduga paling tidak ada 2 orang, yaitu mencuri ponsel di kedai makan dan pengemudi mobil. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kita ke informasi lain. Rabu pagi arus kendaraan di Tol Cipali Subang masih padat. Iring-iringan mobil terus memadati ruas Tol Cipali dari arah Palimanan menuju Jakarta sejak Senin pagi. Kepadatan lalu lintas terjadi di kilometer 103 Tol Cipali Subang. Petugas tidak lagi memberlakukan kontraflow yang sebelumnya dimulai di kilometer 103-300. Kemacetan yang terjadi hari Selasa menyisakan tumpukan sampah berserakan di tepi jalan. Petugas kebersihan tol terus berupaya menyingkirkan sampah dari jalan tol agar tidak mengganggu pengguna jalan. Sementara itu, arus balik kendaraan menuju Jakarta yang melintas di jalur tol Cipali Pantura Subang dan jalur Selatan Nagrek Selasa lalu masih ramai, bahkan sempat menyebabkan kemacetan. Sejak Selasa siang, arus balik kendaraan di ruas tol Cipali Subang masih padat. Bahkan sistem kontraflow kembali diberlakukan sejak di kilometer 102 arah Jakarta sebelum tempat istirahat yang macet. Dari pantauan udara, antrean kendaraan mengular mulai dari tol Cipali wilayah Subang dengan ekor kepadatan di wilayah Indramayu. Tempat istirahat di kilometer 102 tol Cipali Subang arah Jakarta dipadati pemudik yang kelelahan. Mereka memilih balik ke Jakarta tidak menyangka setelah mengikuti anjuran pemerintah untuk menunda pulang masih saja terjebak macet. Berapa lama itu, Om? Ya, hampir setengah jaman lebih, Om. Di masuk Subang sini? Iya, dari perbatasan Subang. Oh, banyak tersendat berarti, Om ya? Mau ke Tangerang. Berapa lama tadi perjalanan? Ini udah 3,5 jam. 3 jam setengah. Kondisinya di jalan tadi macet atau lancar? Kita sendat begini, mau masuk rest area, ada yang mau ke pinggir jalan gitu. Jadi ya jadi tersendat lah. Banyak yang di bahu jalan gitu, ya? Betul. Arus kendaraan di tol Cipali Subang berangsur lancar pada Selasa malam. Kepadatan yang terjadi pada pagi hingga sore di kilometer 84 tol Cipali wilayah Cipendei Subang terurai dan pengendara bisa melajukan mobilnya sesuai batas kecepatan di jalan tol. Hingga Selasa siang 23.000 kendaraan melintasi gerbang tol Palimanan menuju Jakarta. Gelombang arus balik juga masih terjadi di jalur Pantura Subang memasuki sore hingga malam hari. Mobil pribadi maupun motor yang menumpuk barang bawaan silih berganti melintas. Namun arus lalu lintas lancar.
Di jalur Gentong, Tasikmalaya, polisi kembali mengandangkan sementara truk angkutan barang di sejumlah kantong parkir di Panyusuhan Ciawi, Raja Polah, dan Kadipaten Tasikmalaya guna mengurai kemacetan arus balik para pemudik. Sedangkan di Kabupaten Garut, polisi menerjunkan 3 personil paramotor guna melakukan pantauan udara dan imbauan bagi pemudik yang melakukan perjalanan kembali ke kota asal. Informasi kemacetan yang diperoleh penerjun paramotor di 2 jalur arus balik akan disampaikan kepada tim pengurai kemacetan di darat. Arus lalu lintas di jalur nasional Limbangan pada Selasa silam masih padat dari kedua arah. Zainal Arifin dan Eko Setiabudi melaporkan dari Subang, Tasikmalaya, dan Garut. Ya, kita ke informasi lain. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah angkutan umum terperosok ke pinggir Jalan Raya Cimanggung, Sumedang, Rabu pagi. Warga dan pengguna jalan berupaya menyelamatkan korban dari angkutan umum yang terperosok di Jalan Raya Cimanggung, Desa Cikahuripan, Kabupaten Sumedang, Rabu pagi. 8 korban dari 1 keluarga yang mengalami luka ringan hingga patah tulang langsung dibawa ke Puskesmas Tanjung Sari. Kecelakaan tunggal terjadi sekitar pukul 5.30 pagi ketika angkot yang melaju dari Cicalengka menuju Tanjung Sari terlalu ke kiri hingga terperosok ke lembah sedalam 3 meter di pinggir jalan. Diduga sang sopir mengantuk. Saat ini 7 penumpang sudah dibolehkan pulang, sedangkan 1 orang bernama Aan masih dirawat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Korban tewas dalam kecelakaan maut di Subang bertambah menjadi 4 orang. Korban keempat yang meninggal dunia adalah Saunudin, pengemudi mobil travel setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Pamanukan, Subang. Sebelumnya 3 korban tewas akibat kecelakaan yang melibatkan mobil travel dengan bus dan truk box Selasa lalu di jalur Pantura Sukasari, Subang adalah Sulaiman, Triani, dan Rohmah. Penumpang travel warga Tegal, Jawa Tengah. Menurut data PT Jasara Harja, total korban kecelakaan mencapai 14 orang dengan 4 orang diantaranya meninggal dunia. Kita ke informasi lain. Keluarga ibu muda yang dibunuh preman kampung di Padalarang, Bandung Barat mendesak polisi segera menangkap pelaku. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Wiwin Setiani, ibu muda korban pembunuhan di Padalarang, Bandung Barat 8 Mei lalu. Keluarga mendesak polisi segera menangkap pelaku pembunuhan yang identitasnya sudah diketahui. Keluarga mengaku sering mendapat ancaman sekaligus teror pembunuhan oleh pelaku. Di sisi lain, tim gabungan Satreskrim Polres Cimahi dan Polsek Padalarang belum menemukan pelaku meski sempat mengejar hingga ke hutan Gunung Bentang Padalarang. Pelaku seorang preman kampung membunuh korban setelah menolak diajak nikah. Kalau nggak jadi kawin, aku bunuh semua. Sama anaknya. Rencananya mau membunuh berbantai. Korbannya juga kayaknya nggak mau gitu ngeliat nggak mau, jadi putusin. Terus tiba-tiba si pelakunya datang ke sini ngancem-ngancem sampai gedor-gedor, cokel-cokel gitu, bawa pisau. Itu pas waktu di posisi di rumah, pas waktu ngancem itu ada siapa? Ada bapak sama mama. Oh, bapak sama mama, berarti bapak, mama, korban sama anaknya di rumah. Pengen pelakunya segera ditangkap aja, dihukum seberat-beratnya. Bisa hukum mati aja. Dihukum mati aja. Saat ini pelaku atas nama Mulyadi masih dilakukan pengejaran oleh tim yang kami bentuk, gabungan dari beberapa fungsi yang di Polres maupun di